Selamat malam teman-teman dan juga Bapak Ibu yang terkasih, khususnya umat paroki Santo Petrus Purwosari. Lama tidak berjumpa karena ini memang podcast yang mungkin sudah beberapa tahun tidak terjadi. Tetapi pada tahun 2024 ini kita mencoba untuk mewartakan beberapa hal khususnya terkait bulan kitab suci nasional ini dalam bentuk digital. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan membahas tema bulan kitab suci nasional, yaitu Allah sumber keadilan. Kita akan mendatangkan salah seorang romo yang cukup fenomenal, ya, yang baru-baru ini hadir di paroki kita. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebak siapa yang akan hadir pada malam hari ini. Tetapi untuk mengawali podcast pada hari ini, maka baiklah kita hening sejenak, kita bersama-sama berdoa supaya apa yang disampaikan pada podcast hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga menumbuh kembangkan iman Bapak Ibu yang mendengarkannya. Kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah sumber keadilan, puji dan syukur kepadamu atas segala rahmat dan juga karunia yang boleh kami terima pada hari ini. Khususnya karena pada hari ini kami bersama-sama di sini mengadakan suatu pewartaan digital dalam bentuk podcast. Semoga apa yang disampaikan hari ini oleh narasumber menjadi suatu hal yang baik bagi perkembangan iman kami, sehingga kami pun dapat mewujudkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari secara lebih sempurna. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan, kami panjatkan kehadirat Putramu terkasih, Tuhan dan pengantara kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bilang di awal session tadi, bahwa hari ini kita akan membahas secara khusus tentang tema BKSN tahun 2024. Mungkin ketika Bapak Ibu melihat podcast ini, Bapak Ibu di lingkungan sudah melaksanakan paling tidak 2 kali pertemuan. Maka pada podcast kali ini sifatnya lebih meneguhkan, lebih merefleksikan apa yang sudah terjadi, pengolahan sharing yang terjadi di lingkungan, tentu dengan beberapa hal yang menjadi poin-poin yang akan ditekankan oleh narasumber pada hari ini. Tanpa berlama-lama, kita kedatangan seorang narasumber, romo yang cukup fenomenal, cukup muda, 27 tahun Bapak Ibu. Saya 27 tahun masih bermain-main dengan banyak hal, tetapi di samping saya ini ternyata sudah menjadi seorang imam. Tahbisan dan auranya begitu kental, sehingga karismanya begitu menggelora, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita kenalan dulu, Romo Krishna. Wah, gini. Oke, mantap. Romo Krishna, mungkin sedikit kenalan dulu. Ada mungkin beberapa umat yang belum familiar dengan wajah Romo mungkin ya. Oh iya, baik, terima kasih. Halo para pendengar dan pelihat YouTube Komsos Santo Petrus Purwosari. Nah, salam jumpa bersama saya dengan Romo Stefanus Krishna Bayu Sulistyo, MSF. Biasa dipanggil Romo Krishna. Saya baru saja menerima rahmat tabisan, ya fresh from the altar gitu ya maksudnya. Jadi baru saja menerima, jadi masih hangat-hangat gitu, dan mendapat tugas pertama di paroki Santo Petrus Purwosari Solo. Begitu mungkin perkenalan singkat dari saya, Mas David. Singkat sekali Romo ya. Singkat sekali ya. Ya, tadi Romo Krishna mengatakan masih hangat-hangat, tadi saya jabatan juga tangannya masih sangat hangat nih. Benar-benar fresh from the altar gitu ya Romo ya. Romo, sebelum kita masuk tentang kita hari ini mungkin khusus akan berbicara tentang Nabi Nahum ya Romo ya. Karena di BKSN tahun 2024 ini ada 2 nabi yang diangkat setelah beberapa nabi diangkat tahun lalu. Ada Yunus, Yoel, dan sekarang masuk ke Nahum dan Habakuk ya. Pertama-tama mungkin kita lebih santai dulu ya Romo ya, supaya nanti perbincangan hari ini pun juga tidak seperti di lingkungan mungkin ya. Kalau di lingkungan mungkin beberapa lingkungan masih ada yang nervous gitu ya ketika sharing iman atau apa. Tetapi kita hari ini sifatnya lebih santai supaya teman-teman atau Bapak Ibu yang mendengarkan ini itu agak mungkin bisa merefleksikan tema tahun ini begitu ya.
Saya sedikit tergelitik Romo di tema Allah sumber keadilan ini ya. Di pertemuan yang pertama ini kan berbicara tentang bagaimana Allah itu memiliki beberapa sifat gitu. Tentu Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Ya. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit dulu Romo untuk mengantar kita. Gambaran Allah dalam perjanjian lama itu seperti apa sih? Dan apa bedanya dengan perjanjian baru? Bedanya. Oke, baik. Allah dalam perjanjian lama. Biasanya itu kebanyakan orang itu ketika membaca kitab suci ya mungkin dari kitab Kejadian sampai kitab sebelum kitab perjanjian baru, mungkin kitab-kitab akhir, kitab perjanjian lama, kan sering memandang Allah tuh Allah yang mungkin kontras sekali dengan pandangan Allah yang adil gitu ya. Iya. Ya, kebanyakan kan Allah yang pemarah atau Allah yang menghukum. Betul. Banyak sekali pandangan seperti itu. Namun di sisi lain ada beberapa, sebelum saya sampai membahas Allah yang adil, ada beberapa ayat dalam kitab perjanjian lama yang mengatakan, yang mungkin meneguhkan dan menegaskan bahwa Allah itu sumber keadilan gitu. Saya bacakan dulu ayatnya sebentar. Ya, Romo. Ayatnya ada di kitab Mazmur bab 103 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Lalu juga dilanjutkan dalam kitab Yesaya bab 30 ayat 18. Di situ dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Nah, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, ini justru menjadi peneguhan bagi kita semua bahwa Allah itu juga Allah yang adil. Bukan semata-mata Allah yang penghukum, Allah yang pemarah, Allah yang senantiasa memberikan kesengsaraan kepada umatnya, juga tidak gitu. Jadi kita juga harus berpegang pada ayat ini bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah adil, dan Tuhan adalah yang berbelas kasih. Ya sebenarnya kalau Allah tidak adil itu kan kadang orang berpikirnya seperti ini ya, maksudnya ketika kita melakukan dosa kemudian kita dihukum, ya itu kan adil ya menurut saya. Yeah. Kalau coba dilihat lagi pada awal-awal Allah menciptakan manusia, ketika di kitab Kejadian itu kan di penciptaan terakhir kan Allah menciptakan manusia dan semuanya baik gitu loh. Nah, tapi awalnya kan manusia yang membangkang. Jadi kan Allah sudah memberikan kebaikan, bahkan Allah memberikan kebebasan gitu loh. Dengan akal budinya, akal budi manusia itu kan bebas milih opo. Kehendak bebas itu ya. Ya, itu kan kebaikan Allah. Sedangkan yang pilihan yang jelek itu kan dipilih manusia oleh Adam dan Hawa, di mana dia memakan buah terlarang. Dan akibatnya kan mereka berdua berdosa. Ya sebenarnya Allah sudah baik. Jadi maka karena berdosa ya dihukum. Jadi itu kan adil. Ya kalau gambarannya gini lah. Mas David pasti tahulah seorang tokoh terkenal gitu ya, Adolf Hitler gitu ya. Oh ya, yang kumisnya sedikit itu ya. Bagaimana sifatnya kan tahu ya, sendiri kan. Ya. Sangat genosida gitu ya. Sangat pembunuh gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba Adolf Hitler ini masuk dalam persidangan gitu ya. Kemudian disidang oleh hakim-hakim gitu ya. Lalu akhirnya diputuskan Adolf Hitler ini nggak bersalah gitu. Kok bisa? Coba bagaimana Mas David kalau melihat seperti itu? Wah, itu dari segi perspektif kemanusiaan aja udah pasti bersalah. Pasti protes kan? Iya, nah, betul. Maka itu salah satu gambaran bagaimana orang yang berdosa maka akan dihukum. Sama dengan halnya Allah juga tidak menghukum orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang berdosa supaya orang yang berdosa itu bertobat. Jadi gampangannya seperti itulah. Kalau kita berdosa seperti Adolf Hitler kan ya, maka orang kan tidak terima kalau Adolf Hitler itu
tidak bersalah kan? Iya, Nggak nggak mungkin terima. juga kan? Nah, Iya. ya, gampangannya seperti itulah Allah yang adil itu. Jadi ya upah dosa ya adalah maut juga. Maka ya keadilannya di situ. Walaupun Romo bilang itu gampang, tapi pikir saya kok masih sulit ya, ya. Memahami. Karena begini Romo, apakah di dalam pertemuan pertama itu kan kita melihat Allah yang sangat itu ya Romo ya, pemarah, cemburu. Apakah itu memang sifat-sifat Allah ataukah itu memang karena konsekuensi keadilannya tadi Romo? Sebenarnya sifat Allah semuanya baik. Oh ya. Kan Allah menciptakan baik adanya. Nah ini penting ini ya. Hanya supaya tidak pilihan salah manusia itu yang salah dengan kebebasannya. gitu. Kita mau milih ikut Allah atau milih ikut yang lain di luar Allah gitu loh. Jadi kan gambaran keadilan itu ya pasti kan harus setara. Kan kalau misalnya Adolf Hitler itu kan nggak dihukum, banyak orang akan protes gitu loh. Oh iya betul. Nah, misalnya orang yang berdosa tidak dihukum, apakah kita semua akan protes, akan menerima? Kan nggak mungkin akan menerima. Pasti kan akan dengan rasa kemanusiaan akan protes gitu loh. Betul. Berarti kalau orang berdosa itu tidak dihukum itu malah bukan bentuk belas kasih ya Romo ya. Ya, supaya orang diingatkan, supaya orang dinasihati, supaya orang itu kembali ke jalan Allah. Kan menyimpang dari jalan Allah. Iya. Berarti hukuman itu sebagai sebuah apa ya namanya ya, konsekuensi atas tindak apa? Kehendak bebas tadi ya yang Romo bicarakan itu. Dan itu akan penuh ketika Yesus datang. Yesus kan diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya yang sudah berdosa. Oh, gitu. Dan dibayar oleh darahnya Yesus. Jadi oleh sebagai orang Katolik kita sudah diselamatkan itu. Ya sejauh ini sudah diselamatkan, tapi kita juga harus berusaha karena iman itu kan tidak hanya menuntut dari rahmat, tetapi manusia juga harus berusaha. Oh, gitu. Secara rahmat ya kita diselamatkan, melalui baptis kan kita diselamatkan. Tetapi sebagai manusia yang berjuang hidup di dunia, kita juga harus berusaha untuk mencapai keselamatan itu. Jadi ada dua hal yang harus berjalan bersama. Oh begitu. Ya. Karena ketika di lingkungan itu Romo ada pertanyaan menarik biasanya kok dimunculkan tadi tentang Allah yang pemarah, Allah yang kemudian menjadi sangat menakutkan begitu Romo ya. Ternyata itu setelah Romo jelaskan tadi karena konsekuensi atas tindakan manusia itu sendiri Pilihan begitu bebas, ya, pilihan sendiri. Kan manusia diberi pilihan bebas ya, terserah kau memilih apa gitu kan. Betul. Kalau kita kan selalu dihadapkan dengan pilihan kan. Hidup kita kan. Kalau dilihat kan misalnya kan kalau dilihat dari abjad nih kan BCD gitu ya, BCD. Kan kita lahir birth, kita mati kan death. Nah, di tengah-tengahnya kan ada pilihan choose. C. Oh, C itu choose. Ya, pilihan kan. Nah, kita kan selalu dihadapkan dari pilihan itu. Nah, kita mau milih yang baik atau milih yang jahat. Betul. Kalau milih yang jahat ya konsekuensinya berdosa kan. Berdosa. Melanggar perintah Allah. Nah, kalau memilih yang baik ya kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kan seperti itu. Jadi dalam perjanjian lama ketika umat itu memilih untuk berdosa, maka dia akan mendapatkan dalam tanda kutip hukuman gitu Romo ini. Ya, dalam konteks sebagai peringatan, sebagai nasihat, sebagai konsekuensi juga gitu. Oh, gitu. Supaya kita juga tidak terlalu merasa dienakan gitu loh. Ya Allah pasti memberi belas kasih. Allah pasti memberi belas kasih. Iya, kalau kita mau datang untuk bertobat, kalau kita mau datang untuk memperbaharui diri. Gitu. Intinya seperti itu. Baik Romo, itu gambaran Allah dalam perjanjian lama yang mungkin bisa mengantar kita untuk pertemuan kali ini. Tapi kalau menjelaskan tentang keadilan Allah itu, kalau menurut Romo gambarannya seperti apa sih Romo? Keadilan Allah, Allah yang maha adil. Kan ini temanya kan ini ya Romo ya, Allah sumber keadilan gitu ya. Nah itu kalau sekilas menjelaskan tentang keadilan Allah itu seperti apa Romo? Ya tadi, upah dosa adalah maut gitu. Ya kita berdosa maka kita ya siap harus membayar konsekuensinya. Kan setiap pilihan kita pasti ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya entah terjadi dalam bentuk apa, nantinya kan kita juga tidak tahu karena kan kita hidupnya masa depan juga gitu. Jadi kan pasti kan akan dihadapkan pada konsekuensi. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak sejalan kan kita tahu konsekuensinya. Kita mesti sadar konsekuensinya, tetapi karena kelemahan kita, karena kasih kita terbatas, ya maka
kita kadang menghiraukan hal itu. Gitu. Kalau kita lihat Petrus itu kan ya pelindungnya sini ya, gereja sini ya. Iya. Betul. Kan Petrus itu kan sudah mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi dia tidak mau mengakui Yesus yang menderita. Jadi kan dia tidak mau menyangkal diri. Kita tahu bahwa Petrus itu juga pernah tidak terima dengan pandangan Yesus, tapi akhirnya Yesus tetap berbelas kasih. Mas David ingat mungkin 3 pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. Petrus kan jawabnya 3 kali. Iya, betul. Kenapa Yesus tanya 3 kali? Ya karena kasih manusia itu kan terbatas. Sedangkan kasih Allah itu kan tidak terbatas. Unlimited lah intinya seperti itu. Jadi itu untuk mengkonfirmasi gitu ya? Iya, untuk menegaskan bahwa Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan segala keterbatasan itu Petrus mengasihi Yesus. Sudah mengasihi, sudah meyakini, sudah mempercayai, cuma perlu diteguhkan lagi dalam perjalanan hidup. Karena kita kan manusia terbatas, kasih kita terbatas. Kalau kasih kita penuh ya kita menyayangi Allah. Iya kan, seperti itulah. Baik. Nah itu Bapak Ibu, kadang-kadang ada umat yang bertanya kan, kenapa kok muncul sifat-sifat Allah yang kemudian murka, pendendam dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan Romo Krishna, bagaimana ternyata kebaikan Allah itu mengatasi segala sesuatu ya Romo. Lalu bagaimana keterbatasan manusia itu kemudian malah menjadikan manusia itu sangat dikasihi Allah, dan Allah menyempurnakannya nanti pada saat kedatangannya kembali ya Romo ya. Sempurna itu ya Romo ya. Menyelamatkan. Ya, moga-moga saya nggak salah ya untuk menyimpulkan ini. Nah, kita akan fokus pada salah satu nabi Romo yang muncul di dalam bulan kitab suci ini. Ada 2 nih, Nabi Nahum dan Habakuk. Kita coba akan mengulik satu nabi dulu, Nahum. Mungkin banyak umat yang belum mengenal Romo siapa Nahum itu. Mungkin Romo bisa sedikit memperkenalkan siapa sih Nahum ini. Oh ya. Ya memang dalam Alkitab ada ya kitab Nahum, tapi memang kalau tidak diangkat, kalau tidak dibacakan, kalau tidak diperkenalkan juga orang nggak mungkin membaca ya. Pasti yang dibaca yang kitab-kitab terkenal, nabi-nabi terkenal. Nah, Nahum ini merupakan salah satu nabi kecil gitu ya. Bukan nabi besar, tetapi nabi kecil. Sekecil apa Romo? Segini? Iya, apa ya? Martabatnya atau jabatannya ya? Oh, jabatannya. Ya kalau gereja Katolik bukan jabatannya, lebih ke martabat. Oh, gitu martabat ya. Martabatnya lebih kecil daripada misalnya dibandingkan Nabi Yeskiel, Yesaya. Mungkin kitabnya juga sedikit. Ya, sedikit. Nah, itu nabi yang kecil, salah satu nabi kecil yang dipilih Tuhan untuk membantu mewartakan pertobatan kepada umat. Nah, siapakah Nahum itu? Pertama apa ya? Kalau kita lihat kitab Nahum itu kan seorang nabi kecil tadi diminta untuk Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe, dan arti kata Nahum itu juga diartikan sebagai nabi yang membawa penghiburan. Karena kan ada bangsa yang ditindas oleh bangsa Niniwe, maka bangsa yang ditindas itu perlu penghiburan, perlu tindak keadilan supaya bangsa itu bisa memperoleh keadilan, dan bangsa yang menindas itu juga mendapat tadi upahnya dari keberdosaannya, penindasannya. Nah, jadi Nabi Nahum ini datang untuk membawa pesan itu. Jadi nabi yang ya berarti Nahum itu kan tadi penghiburan, kenyamanan gitu loh. Nabi yang menghibur bangsa yang tertindas karena ditindas oleh kerajaan Asyur gitu loh. Nabi Nahum diutus Tuhan untuk mewartakan itu. Secara singkatnya seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti ini juga nabi yang hidup pada saat Israel itu ada dalam penjajahan bangsa Asyur. Ya, kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur. Ya. Jadi Nahum ini kemudian menjadi salah satu perpanjangan lidah Allah untuk mewartakan yang penghiburan tadi ya. Penghiburan bagi bangsa berarti yang ini, tertindas. Nabi ini sebenarnya juga cocok untuk teman-teman muda yang sedang patah hati, Oh, gitu ya? Karena membutuhkan penghiburan. Maka berdoalah kepada Nabi Nahum mumpung bulan September ini ya, supaya mendapatkan penghiburan.
Bagi teman-teman yang sedang patah hati atau gagal move on karena terlalu mencintai mantannya seperti itu. Oke, di luar konteks itu ya Romo. Nah, di sini Nahum itu menjadi salah satu sorotan di dua pertemuan pertama, bahkan Nahum ini diangkat nih Romo. Iya. Mungkin inti dari pewartaan Nahum itu apa sih Romo di itu? Pesannya Pesannya yang ingin disampaikan. Kalau ingin melihat kerangkanya ya, kita lihat kerangka isi kitab Nabi Nahum itu kan ada dua bab saja gitu. Sidik ya? Sidik ya? Males nulis kan Nabi kecil ya? Iya, Nabi kecil. Ya, dibanding Yeskiel, Yesaya itu kan berbab ya. Oh, iya. Banyak sekali kan babnya. Sering baca kitab suci nggak Mas? Oh, sering setiap minggu kan. Bacaan kan pasti baca. Iya. Ya, Nabi Nahum itu kalau dilihat konteks isinya itu ada dua bab saja. Nah, di situ yang pertama di bab 1 itu Nahum lebih menyondolkan sikap Yahweh, sikap Allah. Maka tadi dikatakan bahwa Allah itu Allah yang Maha Adil. Itu digambarkan pada bab-bab awal. Bab pertama. Ya. Nah, tapi di samping itu juga Nabi Nahum juga membawa pemulihan bagi bangsa Israel dan Yehuda dari penyerbuan yang mereka alami tadi dari kerajaan Asyur gitu ya. Lalu bab 2 itu lebih berbicara tentang kehancuran kota Niniwe. Itu maka Nahum ini membawa pesan pertobatan, membawa pesan keadilan, membawa pesan sosial supaya orang yang lemah, orang yang kecil, orang yang tertindas itu dibela. Karena Nabi Nahum sungguh benci akan penindasan. Benci ya, ditindas itu ya. Iya kan, siapa mau juga orang yang ditindas kan nggak ada yang mau ya. Betul Romo. Apalagi zaman sekarang ditindas sedikit kan pasti mutung. Protes ya, mutung ya. Walaupun sebenarnya nggak ditindas tapi merasa tertindas juga banyak. Iya, mutung, menghilang. Iya. Kan seperti itu. Siapa yang mau ditindas kan nggak ada. Iya, mencari pelarian. Iya. Jadi kan Nabi Nahum ini nabi yang benci penindasan sebenarnya. Maka dia diutus Tuhan untuk mewatakan pertobatan, untuk mewatakan keadilan kepada bangsa-bangsa Niniwe itu supaya ya bertobat dan berbalik kepada Allah. Sebenarnya inti pesannya itu. Jadi tadi sejalan dengan apa yang ditanyakan Mas David tadi tentang Allah yang Maha Adil. Iya, betul. Allah yang membawa keadilan karena ya Allah benci penindasan. Sebenarnya Allah benci penindasan. Iya, siapa juga yang mau ditindas kan nggak ada yang mau. Betul sekali Romo. Gitu. Jadi pesan intinya seperti itu, membawa keadilan dan penghiburan tadi ya sesuai nama Nabi Nahum tadi ya. Sesuai arti namanya Nahum gitu ya. Itu di bab awal ya. Ya bab akhirnya ya tadi lebih berbicara tentang apa ya? Kehancuran kota Niniwe itu. Kehancuran. Ya. Karena kan tadi di awal-awal itu kan Nabi Nahum itu menonjolkan aspek sifat Allah yang Maha Adil, Allah yang benci penindasan, yang menolak segala bentuk kejahatan. Oke. Ini ya kalau di downgrade lagi itu kayak ya Allah menolak segala dosa kan seperti itu. Jadi pesan utamanya itu Allah yang membawa keadilan. Allah yang membawa keadilan ya. Dan benci penindasan. Betul. Itu. Padahal waktu itu bangsa Israel di dalam perjanjian lama sering tidak konsekuen dengan janji kesetiaannya ya, tetapi dengan luar biasanya ternyata Allah itu masih mengasihi bangsa Israel seperti itu Romo. Lalu kira-kira Romo untuk pesan dari Nahum ini kalau kita berbicara konteks sosial mungkin sekarang ini ya, karena keadilan kan identik dengan nilai-nilai sosial mungkin di lingkungan atau di tingkat parokial atau di tingkat mungkin secara umum seluruh Indonesia. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sih Romo untuk menghidupi pesan dari Nahum ini? Karena ini kan kitabnya udah lama ya Romo ya, mungkin umurnya juga udah berapa ratus ribu tahun mungkin ya. Jadi apakah masih relevan ketika kita berbicara tentang bagaimana pesan ini kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sekarang? Menurut saya cukup relevan. Sangat relevan juga. Ya, kita sebagai manusia itu Nahum itu lebih banyak mengajak untuk bertobat dari tindakan moral kita gitu. Ya, kalau gampangannya ya
Kalau kita melihat orang yang butuh bantuan, ya kita perlu membantu. Jadi pesan sosialnya itu tersampaikan. Jadi kan tadi benci penindasan sama menolak segala bentuk kejahatan, keberdosaan. Ya pertama-tama tentu membawa pesan pertobatan ya, supaya manusia itu terus-menerus tidak jenuh, tidak bosan untuk bertobat, memperbarui diri terus gitu lah. Nah, namun di downgrade lagi kalau dikaitkan dengan penindasan itu kan pasti dikaitkan dengan orang yang lemah, betul, tidak kuat bisa apa-apa, menindas yang lemah gitu. Nah, maka kita sebagai manusia yang mempunyai martabat sama, baik laki-laki atau perempuan, diajak untuk hidup bersaudara, tidak menindas satu sama lain, tetapi saling mendukung, saling menjadi supporting system. Seperti hanya pesan Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia itu kan salah satunya beliau mendalami tema tentang fraternity, bersaudara. Nah, kita sebagai manusia diajak untuk tidak jenuh bersaudara gitu loh. Meskipun dalam perjalanan hidup kita, dalam dinamika hidup kita, ya kita berjumpa dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang jengkel dengan kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, mungkin atau bahkan orang-orang yang benci dengan kita gitu loh, tidak suka dengan kita. Nah, maka sikap kita sebagai manusia bukan diajak untuk membalas kebencian itu, bukan diajak untuk membalas ketidaksukaan itu, tetapi berusaha untuk mengampuni. Susah itu Romo ya. Susah sekali. Susah sekali ya. Iya. Ketika kita dihadapkan dengan seseorang yang sungguh membenci kita ya, beberapa kali mungkin sudah artinya kalau peribahasa bahasa Jawa itu dikei ati ngrogoh rempelo gitu ya. Kita sudah baik luar biasa, tetapi ketika dia meminta lebih gitu, dan akhirnya malah menjadi sesuatu sikap yang tidak menerima gitu. Nah, menurut Romo sih, apakah ada tips Romo untuk ketika kita tadi Romo mengatakan harus mengasihi orang yang bahkan menindas kita? Nah, itu tipsnya apa Romo supaya kita bisa bersifat itu gitu ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, tapi itu gimana Romo gitu? Ya, mengampuni itu kan juga butuh proses gitu loh, nggak bisa terjadi instan gitu. Instan. Jadi kalau kita ditindas, kalau kita mungkin tidak disukai, ya kita berusaha untuk tetap mengampuni, walaupun kadang itu menjadi rasa sakit bagi kita yang harus ditahan gitu loh. Harus ditahan. Iya kan, kalau kita harus mengampuni itu kan tidak mudah. Betul. Isinya kan pengennya balas gitu ya. Iya, supaya puas kan ada iya, kepuasan. Supaya puas gitu loh. Kadang ada orang yang kalau dia belum menderita, kalau dia belum merasakan hal yang saya rasakan gitu ya. Tidak terima. Iya, betul. Nah, kalau kan doa-doa kita mendoakan orang yang menderita supaya mendapat balasan kan pasti Tuhan juga tidak akan mengabulkan gitu. Enggak di ACC ya doa-doa kayak yang gitu. Penting kita berusaha dengan segenap hati melalui proses yang mungkin tidak mudah, bahkan saya katakan sangat tidak mudah gitu ya, kalau mengampuni orang ya. Kita berusaha sembari kita juga menggantungkan diri, mohon rahmat supaya kita diberi kekuatan untuk mengampuni. Gitu. Karena sifat dasar manusia kan salah satunya juga tidak mudah untuk mengampuni musuh gitu loh, mengampuni orang yang membenci. Ya itu karena kelemahan kita. Karena itu menjadi kekasan kita juga ya. Keterbatasan kita, tetapi kita berusaha untuk terus menggantungkan, untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah gitu loh. Kalau kata Yura kan bisa ya. Iya. Aku bisa Yura kan gitu ya. Ya, seakan-akan Yura menampung semua laporan kita. Kan lagunya tuh relate ya. Iya, betul. Yang aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Pret itu. Iya, kalau di downgrade ya, maksudnya di downgrade gitu ya. Aku kan bisa membuat orang itu mengasihi aku, meskipun dia tidak mengasihi aku. Tapi itu nyata ya Romo ya? Iya, nyata dalam kehidupan. Tidak hanya soal cinta sesama lawan jenis ya, tetapi lebih dari kehidupan antara kita sebagai manusia untuk saling mengasihi. Ternyata lagu itu nyata. Selama relate ini saya gitu bilang nggak relate. Relate menurut saya, tidak hanya sebatas cinta laki-laki dan perempuan, tetapi lebih bagaimana lebih luas ya. Cinta kita sebagai manusia untuk bersaudara gitu. Gitu. Untuk saling mendukung, untuk saling mensupport, untuk saling meneguhkan. Ya memang tidak mudah, tetapi
menurut saya semua bisa. Bisa terjadi gitu loh. Wong Nabi Nahum aja bisa kok untuk membantu mempertobatkan orang yang menindas. Nahum aja bisa Meskipun perjuangannya berat ya pasti ya. Oh iya, kita tahu. Ya sama, kalau kita berjuang untuk mengasihi, untuk mengampuni itu kan berat. Betul betul. Jadi ada slogannya ya, Nahum aja bisa kok kita nggak bisa gitu ya. Iya. Kan sama-sama apa ya, manusia gitu. Betul ya, betul. Ya, dia diutus Allah, dipilih Allah untuk mewartakan kebaikan. Kita juga sama diundang untuk mewartakan kebaikan kan. Nah, intinya seperti itu. Ya, selain kita juga diajak untuk bersaudara gitu. Pesan moralnya di situ. Dengan siapapun tanpa memandang agama. Iya, tanpa memandang agama. Kan brandnya orang Katolik itu kan kasih ya. Iya. Brandingnya. Ya. Nah, maka kita kan diajak untuk mewartakan kasih kepada semakin banyak orang. Ya. Gitu ya. Supaya kita menghidupi branding itu tentu tadi seperti yang Romo bilang itu ternyata nggak mudah ya Romo. Iya. Luar biasa pengorbanan yang harus dilakukan seperti itu. Mungkin untuk apa ya closing statement gitu ya Romo untuk untuk sesi kali ini. Kira-kira setelah kita menyimak 2 kali paling tidak pertemuan BKSN ini berkaca dari Nahum, Romo tadi juga sudah menjelaskan kerangkanya, pesan-pesannya, bahkan artinya dan relevansinya dalam dunia nyata. Mungkin dari Romo sendiri ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh para pelihat setia kita di YouTube ini sehingga nanti bisa dihidupi di lingkungan masing-masing. Apa ya pesannya ya? Lebih gini aja lah. Mari kita jangan baperan tetapi berperan. Oke. Maksudnya kalau kita membawa hidup kita itu semata-mata hanya untuk baper, membawa perasaan. Ya memang perasaan itu penting ya Mas. Betul. Penting sekali, sangat penting. Hati itu sangat penting. Tetapi kalau semuanya misalnya kita dihadapkan pada situasi yang sulit, situasi yang apa ya namanya nih, tidak sejalan dengan hal yang dengan antara satu dengan yang lain. Nah, kita jangan semata-mata baper gitu, tapi lebih bagaimana peran kita untuk terus mewartakan kasih itu. Itu yang diharapkan. Jangan mudah baperan, jangan mudah tersinggung, tetapi kita berusaha untuk mewartakan kasih, saling mendukung. Ya memang saya akui berat, semua orang pasti mengatakan berat. Tidak pandang bulu gitu loh. Romo pun ya sama, kan kita sebagai manusianya tugas dan tanggung jawabnya aja yang beda kan seperti itu ya. Oke. Kita berjuang juga untuk terus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang memilih yang baik dan diajak untuk terus menabur kasih gitu. Kalau kata Paus Fransiskus kan menabur kasih meskipun kadang kita belum menuai kasih itu. Oke. Yang penting nabur dulu ya. Iya. Kan kita bagaimanapun juga kalau dikaitkan dengan keadilan, hutang kita kan sudah dibayar ya, lunas oleh Tuhan melalui salib. Sampai kapanpun menurut saya kita tidak akan pernah sanggup membayar hutang itu. Apakah kita mau mati di salib kan nggak mungkin. Nah, kita membalasnya ya dengan itu, tindakan baik kita, bertobat, mau menggantungkan diri kepada Allah. Menurut saya seperti itu sih. Wah, melankolis sekali ya Romo ya. Ingat Bapak Ibu, jangan baperan tetapi berperan. Nah ini quote dari Romo Krishna, silahkan ditulis baik-baik di tembok-tembok rumah Anda dan di dalam hati Anda masing-masing di rumah. Supaya nanti ketika menghayati tema BKSN ini kita semakin diteguhkan. Romo Krishna sudah luar biasa pada hari ini memberikan sebuah pengantar bagi kita dan refleksi terutama untuk memahami tema-tema BKSN. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang Nabi Habakuk ya Romo. Masih mau kan Romo ya untuk menceritakan tentang Habakuk ya Romo ya. Selagi waktunya ada bisa sih. Pasti ada. Bisa diatur. Pasti ada. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan menutup podcast kita atau talk show kita hari ini dengan berdoa. Nanti kita akan memohon berkat dari Romo Krishna supaya niat baik kita pada hari ini benar-benar direstui oleh Allah dan kita menjadi anak-anak yang terkasih. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau adalah satu-satunya pengharapan bagi kehidupan kami, di mana kami di dalam keadaan apapun
di dalam penindasan yang mungkin seringkali kami alami, kami tetap dapat memperoleh sukacita oleh karena kasih setiamu. Hari ini melalui Romo Krishna, Engkau mengajarkan kepada kami tentang betapa pentingnya menghargai dan mengampuni sesama, khususnya pada orang-orang yang mungkin menjadi musuh-musuh kita. Melalui refleksi dari Nabi Nahum juga, kami diajak untuk menjadi pembawa penghiburan bagi sesama kami. Semoga pesan-pesan hari ini dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadikan diri kami menjadi lebih sempurna di dalam iman akan pengharapan-Mu. Kami mohon berkat dari Gembala kami, Romo Krishna. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Adil, dan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam berkah dalam. Selamat malam.